buat kami menangkap apa yang Engkau mau. Buka hati kami ya Tuhan. Berikan roh pengertian untuk kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu pada pagi hari ini. Sampai kami boleh mengerti, kami boleh menerima, kami boleh menjalaninya Tuhan. Karena kami tidak mau apa yang kami pelajari pada hari ini hanya merupakan sesuatu hal pengetahuan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini, kami dapat mempraktekkan dalam hidup kami. Sehingga apa yang menjadi kerinduan hati-Mu menjadi suatu kenyataan. Dan kami boleh menerima akan dampak daripada semua dan semuanya ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sepanjang kemarin sore sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau teruskan apa yang Engkau mau untuk tempat ini dan semua anak-anak yang menjadi pilihan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih ada di tempat ini dan Engkau tidak meninggalkan tempat ini. Engkau mendampingi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan roh kemampuan kepada kami satu persatu. Kami tahu itu semua karena Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, teruskan rencana-Mu dan jangan berhenti sampai di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya percaya katakan sama-sama saya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara yang betah ya. Karena untuk betah duduk dan untuk betah menyembah Tuhan sampai beberapa jam itu tidak mudah. Kalau saudara hari ini betah sampai ada gempa sekalipun saudara tidak begitu kerasa. Saya mau tanya, yang kerasa ada gempa tadi malam, coba angkat tangan. Saya pengen tahu saja. Ya. Yang lain? Ya. Saudara bayangkan, ada sesuatu hal yang lain. Kalau misalnya saya katakan, "Hai, ada gempa." Pasti saudara akan langsung mau keluar. Tapi saya lihat pemimpin pujian enjoy aja. Ya. Semua enjoy, tetap berjalan. Gak pernah ngerasain adanya gempa. Ya. Memang saya merasakan waktu saya duduk di situ kok goyang semua gitu. Saya kira anak-anak penari ini kalau naik di sini ini kayak robot. Dok, dok, dok. Sampai saya kalau duduk di situ tuh goyang-goyang. Tapi saya pikir gak ada anak. Saudara tahu, kalau saudara ada di hadirat Tuhan, apapun yang ada di sekitar saudara itu tidak mempengaruhi. Saya minta tolong lampu di sini nih dinyalain supaya saya tahu orang-orangnya itu pada ngantuk apa enggak. Biasanya kok pinter-pinter sih.
Biasanya Pak Peot yang selalu begitu, saya sudah mau naik, Pak Peot terus langsung nyalain semuanya. Saya suka terang ya, remeng-remeng tidak begitu suka sayanya ya. Kalau sekarang begini saya tidak begitu melihat saudara. Saya pengen lihat saudara ya. Ayo dinyalain yang terang, yang sampai padang gitu loh ya. Sehingga saya akan melihat saudara ini ngantuk atau masih dalam keadaan yang baik. Tolong dikecilin sedikit ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, kalau saudara ada di dalam cengkeraman daripada sayap kuasa Kristus, apapun yang terjadi di luar, saudara tidak akan tergoyahkan. Ya. Saudara tahu bahwa masa-masa saat ini, kita tahu beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa zaman sekarang ini itu tidak bisa dikatakan tambah lama tambah baik ya. Tapi tambah lama tambah merosot keadaan zaman ya. Saat ini aja kalau saya lihat sudah mulai resesi sudah dirasakan ya, semua naik. Kota di sini sedang ribut tentang PBB yang naik ya. Semua, aduh, saudara tahu PBB tempat ini pada saat saya nerima kagetnya luar biasa. Dari 1 tahun 30 juta menjadi 97 lebih, hampir 99 juta. Kaget saya, waduh, ya ini yayasan, ya. Dapat dikatakan bukannya merupakan suatu hal yang komersil, ya. Naiknya 3 kali lipat. Puji Tuhan sudah mulai ada solusi. Nah, yang saya mau sampaikan, tambah hari tambah tidak baik. Nah, satu hal, di sini ada orang Tasik. Sedangkan kejadian ini adanya di daerah Tasik loh. Ya. Kejadian apa? Gempanya itu di daerah Tasik, daerah itu. Kok ya nggak lari terus langsung telepon, gimana itu anakku gitu ya. Nah, karena ada dalam hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu sangat-sangat penting, saudara. Ya. Dari awal saya hanya beberapa hari saya selalu mengatakan gini, Tuhan, yang aku mau Engkau hadir. Jangan tinggalkan tempat ini, Engkau cengkeram kami semuanya sampai selesai. Dan pada saat pulang Tuhan, ini hadirat-Mu jangan ditinggal di sini aja, dibawa pulang masing-masing dimanapun kami berada. Maka dalam menghadapi apapun, Engkau akan merasakan tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudara, kita sudah merasakan dikasih praktek sama Tuhan. Sekalipun ada gempa, saudara tetap tenang. Ini baru gempa 5,6. Nanti bakalnya terjadi 6,5. Bakal terjadi lebih daripada itu, saudara. Kalau saudara ini tidak ada dalam hadirat Tuhan, saudara akan menjadi orang yang bingung apa yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, kenapa Tuhan itu menyuruhkan supaya kita itu membangun kembali ya, reruntuhan, dikatakan membangun kembali reruntuhan Pondok Daud. Kenapa? Kenapa? Ya. Saudara, kenapa hal ini harus disuruh? Ayo buat kamu pemulihan Pondok Daud.
membangun kembali reruntuhan ini. Kenapa? Karena di dalam penyembahan dan pujian ada power of worship. Ada kuasa yang menguasai saudara dan saya, melebihi daripada semua persoalan saudara. Itulah kuasa penyembahan dan pujian. Yuk. Sekarang saya mau sampaikan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan merindukan akan hal ini, yaitu di dalam Kisah Rasul-Rasul 15. Coba saya Kisah Rasul-Rasul 15 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian ya. Kemudian aku, kata Tuhan, ini bukan kata daripada Kisah Rasul, itu dikarang oleh Lukas ya, bukan di seorang yang namanya Lukas maupun Rasul Paulus ya. Tetap karena Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 15 itu belum apa-apa. Rasul Paulus baru bertobat dalam Kisah Rasul 9. Dikatakan begini, kemudian Tuhan sendiri ya, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu akan kembali ya, dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini perhatikan akan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan mengatakan, aku sendiri loh akan kembali. Ya, kembali kemana? Kembali untuk membangun. Ya, kembali untuk membangun. Tetapi saat Tuhan itu membangun, itu dibutuhkan manusia-manusia. Dibutuhkan namanya kerjasama. Loh, Tuhan bisa bangun ini dengan mengirimkan malaikat-malaikat, bisa. Tapi yang mau dibangun adalah pondok Daud yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu dikatakan Tuhan itu akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Nah, nanti kita akan bicara, kok bisa ya pondok Daud itu roboh? Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17 dikatakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang akan melakukan semuanya ini. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia, jangan the message dulu, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih familiar ya, lebih familiar. Dikatakan gini, setelah itu aku akan datang lagi. Jadi sesudah Yesus itu melakukan segala sesuatu, dia akan datang lagi. Kata Tuhan, aku akan membangun kembali rumah Daud atau pondok Daud yang sudah roboh dan memperbaiki runtuhannya. Saudara perhatikan, jadi Tuhan itu melihat pondok Daud ya, kemah Daud yang isinya ada beberapa hal nanti akan diterangkan, itu runtuh, roboh, dan dikatakan sudah jadi puing-puing, reruntuhan. Nah dikatakan, lalu aku itu akan memperbaiki reruntuhannya. Saudara dan saya ini akibat reruntuhan daripada pujian dan penyembahan. Makanya pujian penyembahan yang dilakukan seringkali naik turun, kayak yoyo, naik turun, gak bisa stabil. Nah Tuhan katakan, aku itu akan memperbaiki. Jadi satu demi satu akan disusun kembali. Supaya apa? Supaya semua orang yang sisa itu mencari Tuhan. Apa maksudnya orang sisa? Yaitu orang-orang akhir zaman ini. Supaya mencari Tuhan.
bersama-sama bangsa lain yang bukan Yahudi, termasuk saudara dan saya. Yang sudah kupanggil, saudara dan saya adalah orang bukan Yahudi yang sudah dipanggil untuk menjadi miliknya Tuhan. Begitulah kata Tuhan. Nah, coba dalam terjemahan The Message, saudara, dikatakan begini. Sesudah ini aku kembali, kata Tuhan. Aku akan membangun kembali rumah Daud yang hancur, runtuh, jadi puing. Saya akan menyatukan kembali semua bagiannya, ya. Jadi yang sudah jadi puing-puing itu dikatakan Tuhan itu yang akan menyatukan kembali semua bagiannya. Kalau suatu bangunan itu ada yang jadi batu, ada yang jadi bata, ada yang jadi semen, ya. Itu akan disatukan sampai menjadi suatu bangunan. Lalu dikatakan, aku akan membuatnya nampak seperti baru, ya. Jadi itu akan terjadi, ya. Akan nampak seperti baru. Dan itu yang akan menjadi milik saudara dan saya, ya. Jelas ya. Jadi saya sampai cari, coba terjemahan ini bagaimana, terjemahan ini bagaimana, supaya kita bisa menangkap dengan jelas. Nah, sekarang kita kembali kepada tema tadi tentang power of worship. Kenapa itu penting? Karena tadi saya sudah sampaikan, di mana engkau merasakan hadirat Tuhan, lalu Tuhan sudah kasih praktek, adanya gempa, kamu tetap tenang, bahkan gak kerasa. Ada yang kerasa, ada yang enggak. Dan yang kerasa gak teriak, herannya tuh begitu, ya. Kalau yang kerasa, gempa Bu Nani, gempa, ribut. Bener gak? Orang yang gak kerasa jadi rerasan. Begitu rerasan, teriak semua. Penyembahan pujiannya ambruk. Tapi semua is okay. Dari sini sekali lagi Tuhan nyatakan hari ini, ya, bahwa penyembahan pujian di mana hadirat Tuhan turun itu akan membuat semua yang di sekitar kita tidak mempengaruhi. Masalah apapun yang saudara hadapi nantinya, saudara tidak akan tergoncangkan. Karena ada di dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, sekarang kita akan bicara tentang apa sih itu pondok Daud itu apa. Seringkali kita hanya ngomong, oh pondok Daud sudah runtuh, akan dibangun kembali. Ayo adakan suatu yang dinamakan pemulihan pondok Daud. Sebenarnya saudara ini tak tanya ini sekarang ya. Ngerti atau sekedar tahu? Jujur. Nah, kalian tuh sebenarnya ngerti bener nggak sih pondok Daud itu? Atau sekedar karena saudara banyak dengar, oh ya gitu aja. Sampai di permukaan. Ayo jujur nanya. Ngerti? Hah? Coba sebelah sini. Ngerti? Tidak. Sebelah di sini, ngerti? Nah, ternyata belum kan? Jadi saudara kemarin dikatakan kita akan melakukan pemulihan pondok Daud. Oh ya, di sini mau diadakan pujian penyembahan sampai di situ. Hari ini kita akan belajar supaya kita ngerti benar gitu loh. Kenapa itu pondok Daud itu apa? Sejarahnya bagaimana? Saudara, suatu saat Sophie pernah terangkan tentang Lucifer yang jatuh, dan Lucifer itu nanti saya nggak mengambil lagi khotbahnya Sophie, lihat di YouTube ya, yang belum lihat. Ini ada sambungannya sama itu. Lihat gini, di surga itu suatu tempat yang luar biasa. Nah, saya kemarin baru nanya sama Tuhan, jadi sebetulnya itu tabut itu sama tahtamu beda tah?
Sungguh, saya tuh rada bingung tentang tabut. Saya tanya Tuhan, di surga itu ada tabut nggak? Ada. Ada. Tabut itu ada. Nah, kalau tahta Bapa itu ada tabut nggak? Nggak ada. Saya beritahukan nih saudara, surga itu luas banget. Sebab begini, oh nggak ada, pantesan waktu saya itu diajak masuk dalam suatu ruangan ada Bapak, itu sepi, nggak ada pujian, nggak ada malaikat yang ini. Ya sedangkan kan dikatakan Lucifer itu dulunya dekat tak sepertinya dekat tahta Bapa ya. Tapi sebetulnya itu dekat tabut. Dan karena namanya juga Tuhan Bapa, itu omnipresent, di mana-mana juga bisa hadir gitu loh. Nah, cuman begini saudara, jadi ada ruangan Bapa, ada ruangan tabut ya. Dan malaikat-malaikat itu banyaknya itu nyembahnya daerah Pak Tabut situ. Penyembahan terus, ada penyembahan siang dan malam. Nah, akhirnya dia itu sangat dekat dan dikasihi dan disukai oleh Bapa. Karena sesuatu hal sampai akhirnya jatuh, itu nanti bisa dengerin khotbahnya Sofi kemarin ini ya. Nah, lalu Bapak dengan melalui Tuhan Yesus merindukan, loh, ini pujian penyembahan ini harus ada di bumi dan di surga. Nah, oleh karena itu melalui Musa Tuhan itu membuat namanya kemah pertemuan Musa. Tujuannya supaya orang-orang Israel itu dekat sama Tuhan. Kemah pertemuan adalah kemah di mana kita dekat dengan Tuhan. Kenapa Pondok Daud? Pondok Daud itu dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen di dunia ini harus ada yang namanya suatu kemah pertemuan seperti yang di surga, di mana pujian penyembahan selalu ada dan di situ ada tabut. Nah, jadi akhirnya Tuhan itu menyuruh Musa membuat kemah pertemuan. Ini yang awal pertama ya. Dikatakan di dalam dunia ini ada tiga ya, dikatakan ada 3 buah tempat yang dibangun untuk hadirat dan kemuliaan Tuhan. Hadirat dan kemuliaan. Hadirat dan kemuliaan. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu tempat pertama adalah kemah Musa atau tabernakel Musa. Itu yang pertama ya. Dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan 11 dikatakan begini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, ini Musa bikin suatu kemah pertemuan. Isinya apa? Tabut. Itu ada tabut ya. Setiap orang yang mau mencari Tuhan, mau tanya semua persoalan dalam hidupnya, mau apapun ketemu Tuhan, itu harus di kemah pertemuan ini. Dan yang paling dekat itu cuma satu, yaitu Musa, yang selalu masuk, tanya Tuhan, nyembah Tuhan di situ, keluar nyampaikan sesuatu.
Itu kemah pertemuan yang pertama. Dikatakan di dalam jadi kemah pertemuan itu dibuat atas perintah Allah melalui Musa agar Allah itu diam di tengah-tengah bangsa Israel sebagai tempat mereka beribadah, serta dibuat dari berbagai-bagai bahan yang dipersembahkan oleh bangsa-bangsa itu. Saya tidak membahas, cuman saudara catat kalau saudara mau mempelajari lebih dalam di dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Itu tentang pembangunan daripada tabernakel. Ya. Ini tabernakel Musa. Ini yang pertama. Pertama kali Tuhan bilang, ayo kamu bikin rumah tempat pertemuan, tempat pertemuan. Jadi penyembahan pujian itu adalah tempat pertemuan antara saudara dengan Tuhan. Ya. Tempat di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Ya. Itu tempat pertemuan. Ya. Lalu yang kedua adalah Pondok Daud. Nah, dengan berjalannya waktu, ini dengan berjalannya waktu ya, kemah pertemuan sudah dibuat, lalu bangsa Israel ini melakukan perjalanan dipimpin oleh kemah pertemuan itu. Setiap kali mau berangkat kemah pertemuannya dibongkar ya, lalu tabutnya digotong sama orang Lewi, dan selalu dilakukan itu sampai keturun kepada Yosua. Sampai Yosua masuk ke tanah Kanaan juga dipimpin oleh tabut, betul kan? Nah, selesailah sudah. Tapi berjalannya waktu runtuh semuanya. Karena apa? Karena mereka itu meninggalkan akan Tuhan. Runtuh, gak ada lagi kemah pertemuan lagi. Sudah gak ada lagi. Bahkan namanya tabut diambil sama orang Filistin. Nah, lalu sampailah berpuluh-puluh ratus tahun ya, sampai masa hakim-hakim, bukan hakim-hakim, masa para nabi yang menjadi pemimpin, sampai akhirnya mentak raja Saul. Itu berlaku berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya Daud. Nah, pada saat Daud jadi raja, dia merasakan pengen mengembalikan. Nah, ini awal pertama hatinya Daud, pengen mengembalikan. Saudara tahu kan ceritanya? Lalu tabut itu diambil, tapi dengan cara apa? Dengan cara dinaikkan pedati. Masih tahu kan ceritanya? Ini cuma sejarahnya saja saya akan beritahukan. Bahwa pada waktu itu dalam masa Samuel terjadi peperangan. Lalu terjadilah tabut itu sudah nggak tahu kemana-mana, akhirnya dikembalikan ya, dan bertahun-tahun nggak diurusin. Lalu Daud mulai ambil, tapi salah, akhirnya dititipkan ke Obed-Edom. Masih ingat ya ceritanya ya. Nah, dari Obed-Edom itu terus dibawa ke Yerusalem. Nah, untuk itu Daud membuat pondok, membuat kemah di Yerusalem. Kemah ini isinya apa? Tabut, tapi berbeda dengan tabernakel yang pertama. Kalau tabernakel pertama itu isinya tabut saja ya, dan dengan aksesoris yang lain. Tapi Daud nggak pakai cara seperti itu. Coba, saya tidak membahas banyak karena itu kalau saudara baca sangat aduh, Daud itu cintanya sama Tuhan kok sampai begitu.
sangat luar biasa. Ya, dikatakan begini. Pondok Daud itu nama yang diberikan untuk tenda yang didirikan Daud di Gunung Sion, di Yerusalem, sebagai tempat untuk menaruh tabut perjanjian. Tempat itu menjadi pusat tataan baru, ibadah yang penuh sukacita dan sangat kontras jika dibandingkan dengan ibadah yang sangat kusuk di tabernakel Musa. Kenapa? Karena versinya beda, saudara. Versinya beda. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 43, tapi ini tidak akan saya bahas semuanya. Dikatakan gini. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Persis sama dengan tabernakel Musa. Mereka juga lakukan itu. Tetapi ada bedanya. Bedanya adalah ada para pemuji, ada para penyembah yang berjumlah 288 orang. Jadi Daud itu tidak hanya seperti, tapi ada pemuji dan penyembah. Ya. Kalau di sini sekarang yaitu singer, song leader, pemain musik. Di jadwal, saudara lihat. Jadwalnya itu tiap hari harus ada penyembahan. Tiap hari harus ada penyembahan. Di jadwal. Sekali 288. Ganti lagi. Saudara, hari ini saudara lihat kan, setiap 1 jam diganti. Iya kan? Karena apa? Kalau lama-lama nanti kendor dan runtuh. Akhirnya capek ya. Jadi setiap 1 jam ganti lagi. Setiap 1 jam ganti WL. Tujuannya untuk apa? Supaya tetap pujian penyembahan dijaga. Dan Daud lakukan akan hal itu. 288 setiap kali. Satu rombongan. Satu tim. Itu 288. Di sini nggak sampai segitu ya. Dikatakan ada nyanyian pujian dan syukur yang dinaikkan. Dengan kata lain, bahwa di dalam pondok Daud itu ada pujian penyembahan. Nah, beda. Di tabernakel tidak ada pujian penyembahan. Sunyi senyap. Nah, di pondok Daud ada. Lalu ada doa-doa yang dinaikkan. Ini hampir seperti kebaktian. Nah, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tahu pujian penyembahan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena di surganya dulunya dilakukan akan hal itu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ya, lalu Daud itu meninggal diganti sama Salomo. Nah, Daud itu sebetulnya merindukan ya, bahwa kemah Daud itu dipindahkan ke Bait Allah yang ketiga. Jadi yang ketiga itu adalah Bait Allah. Isinya juga tabut ya. Tapi ada pujian penyembahan, ada. Kenapa ya? Kenapa kok Tuhan lebih senang tinggal di kemah pondoknya Daud lebih daripada Bait Allah yang dibangun oleh Salomo? Sedangkan yang dibangun Salomo itu lebih bagus, lebih mewah, lebih besar. Dan awal pertama itu Tuhan hadir.
Tapi dengan berjalannya waktu runtuh semuanya. Mulailah pujian penyembahan lalu pakai metode. Nah, sekarang coba bayangkan berapa banyak ya WL perlu bertobat. Sebab kalau misalnya aku kalau nyanyi ini tuh naik pujiannya, terus nyanyiin lagi. Nah, yang seperti itu Tuhan gak suka. Ya. Jadi kita harus selalu baru, ada nyanyian baru. Oleh karena itu Tuhan itu sangat merindukan ya, supaya kita itu menyediakan diri agar pujian penyembahan yang pernah dilakukan Daud itu reruntuhannya akan dibangun kembali. Jelas ya. Jadi kalau reruntuhan itu akan dibangun kembali, yaitu seperti yang Tuhan suka. Ya. Jadi pujian penyembahan yang benar-benar kita pas di hati Tuhan, itu yang Tuhan sangat suka. Nah, sekarang dampaknya bagaimana? Kalau misalnya saudara dan saya itu benar-benar melakukan, ya powernya di mana penyembahan pujian itu? Powernya adalah luar biasa. Awal pertama kali, ya, kita lihat Daud itu sejak sebelum jadi raja. Daud sebelum jadi raja dia gembala domba. Tapi sudah senang nyanyi, senang nyembah, senang muji Tuhan dengan memakai kecapinya. Nah, walaupun dia itu menggembalakan hanya 2-3 kambing domba, tapi hatinya penuh dengan pujian. Hatinya penuh dengan pujian. Orang memuji Tuhan tidak harus punya suara bagus, ya, tidak harus. Karena yang Tuhan lihat bukan suara kamu, yang Tuhan lihat hati kamu yang menyembah Tuhan dengan sesungguhnya. Memang kita nggak pernah tahu Daud itu suaranya kayak apa, tapi setidak-tidaknya mungkin tidak fals. Dia banyak sekali mengarang lagu, dan kalau saudara lihat seluruh karangannya adalah cetusan jiwanya. Ya. Makanya pada saat Tuhan itu ngomong sama saya, nak kamu ngasih tahu anak kamu untuk membuat suatu lagu buat kamu. Saya cuma ngomong nih, Tuhan ngomong kamu buat lagu buat mama, lagu buat mama gitu. Nah mereka juga banyak berdoa bagaimana lagu yang dia harus ciptakan sampai ya menggambarkan keadaan mamahnya gitu. Nah, dan pada saat lirik lagu itu dikasih itu waktu itu saya kalau tidak salah di Surabaya kalau tidak salah. Saya bilang, Tuhan, ini lagu pas persis keadaan saya bilang. Sebab cetusan yang ada di dalam hidup saya, kalau saya itu di taman, saya di Mahligai, saya benar-benar betahnya luar biasa, sangat betah. Dan kalau saya sudah, bukan berarti bahwa saya itu setiap kali ketemu Tuhan. Enggak, kadang-kadang enggak ketemu. Tapi kalau seminggu sekali, yaitu hari Minggu nih. Hari Minggu ini sebetulnya hari pertemuan saya dengan Tuhan secara pribadi. Saya bisa 1 jam, 1,5 jam hanya ada di Mahligai. Tuhan banyak cerita sama saya. Tuhan banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sehingga saya betah. Betah banget.
Nah, dan benar-benar kalau saya sudah menantikan hadiratnya dan menantikan pribadinya, itu sangat luar biasa. Saya gak lihat sekitar saya, terus saya bersama dengan dia gitu. Makanya saya bilang, saudara, itu loh kuasa penyembahan pujian. Lalu saudara katakan, ngapain kalau Ibu Nani ke sana, di sana? Ya saya cuma duduk aja. Saya duduk, saya nyembah. Saya cerita dengan hati saya. Itu yang saya lakukan. Dan banyak hal yang Tuhan bukakan dengan apa yang saya sedang ada di tempat itu. Jadi kuasa, power daripada penyembahan pujian itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirat Tuhan itu bisa mengubah hidup saudara, bisa mengubah segala-galanya. Kalau saudara, saya ini ketemu dengan beberapa orang, saudara. Ya nggak tahu orang itu gimana ya. Tapi satu hal, dia tuh ngomong begini. Termasuk Pak Yus kemarin, saya sampai bilang, Yus kamu tuh setiap kali ketemu saya, tapi kok hari ini bisa ngomong begitu sih. Dia ngomong begini, Mami ini kok rak tua-tua toh. Loh, kemarin hari Selasa kan dia khotbah, ketemu sama saya nih, tak salami, halo, Mami ki rak tua-tua. Loh piye toh Yus, aku bilang, malah kayak bersyukur toh Mami ora tua-tua, aku bilang gitu. Saya, dia bilang, ketemu Mami itu sekian puluh tahun yang lalu. Yo mengkene seperti ini. Sekarang ketemu ya seperti ini. Berarti kan ora tua toh. Kenapa bisa begitu? Hadirat Tuhan mengubah atmosfer, mengubah kecerahan dalam kehidupan. Sebenarnya saudara, ya orang pakai bedak boleh ya kan. Terus zaman sekarang dikenceng-kencengin ya boleh, nggak ada larangan ya. Cuman kalau ada di hadirat Tuhan itu sangat berbeda saudara, sangat berbeda. Jadi belajarlah, minta kecantikan dari surga bisa, minta kegantengan dari surga bisa. Satu hal, ya, belajarlah ada di hadirat Tuhan. Nanti kita akan bisa merasakan perkara-perkara yang ajaib. Kembali kepada Daud. Daud ini, dia benar-benar hatinya itu sudah nyatu sama Tuhan. Sampai dia itu bisa mengatakan, aku tidak mau menukarkan Tuhanku dengan apapun juga. Makanya dia percaya penuh kepada Tuhannya. Maka pada saat dia menghadapi Goliat, dia nggak takut. Karena dia sudah tahu siapa Tuhannya. Backingnya dia itu siapa. Tidak bakal aku menghadapi yang seperti ini. Backingku tidak membiarkan aku. Tapi backingku pasti akan menolong aku. Hati yang seperti itu. Makanya pada saat ditanyain Saul, dia katakan, aku sudah biasa, katanya. Iya kamu biasa ngadepin serigala, kamu ngadepi singa. Ini ngadepi manusia kayak Goliat, gede dhuwur. Kok kamu nggak takut sih? Loh, kalau Tuhanku perkara begitu aja bisa nolong aku, masa orang seperti itu Tuhan tidak nolong saya? Yang seperti itu sangat percaya kepada backing
yang pasti menolong dia. Saudara, dalam penyembahan pujian, apapun Goliatmu, apapun saat ini yang kamu sedang hadapi, penyakit kah, utangmu banyak, rasanya gak bisa bayar, persoalanmu ditekan oleh siapapun juga, dikejar-kejar oleh utang dan sebagainya, itu Goliat. Kalau kamu masuk dalam penyembahan pujian, pondok Daud yang ada dalam hidupmu dipulihkan, reruntuhannya dibangun kembali bersama dengan Tuhan. Goliatmu apapun juga, Daud ditolong, kamu pasti ditolong. Amin. Ayo kita belajar saat ini. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, coba bayangkan, ini kalau misalnya saya, aku ndak mau lah, ini ya. Ceritanya kan Daud itu diambil suruh main kecapi saat Saul itu kesetanan, ya, kemasukan roh. Saudara tahu, dalam pujian penyembahan kuasa gelap akan lari. Makanya saya ini menganjurkan saudara, rumahmu zaman sekarang ini kan kita nggak bisa menyuruh orang 288 ke rumah kita, ayo pujian penyembahan di rumahku. Zaman sekarang sudah ada yang namanya apa, klip apa namanya? Hah? Ya itu apa? USB. Bisa minta diisi sama suara Gracia. Aku tulung sih, pengen penyembahan pujian, ya. Terus jangan gratisan, nyumbang. Soalnya suara Gracia seringkali setiap bulan tekor sedikit pesan sponsor. Ya jadi minta, tinggal dicolok kewe, langsung pujian penyembahan itu menguasai seluruh ruangan. Atmosfer yang seperti itu menghancurkan dan membuat iblis, kuasa kegelapan lari dari rumah kita. Sungguh mereka takut dengan pujian penyembahan. Daud begitu dia ngejreng pakai kecapinya, langsung damai, ya, damai sejahtera. Lalu suatu saat, belum sampai Daud ini baru megang, mau ngejreng, setannya kan masih ada itu, langsung ngambil tombak, dilempar. Lah Daud ini kan misalnya lagi nyetel, ya lagi nyetem, kok bisa luput? Karena dia dalam hatinya penuh dengan pujian penyembahan. Kuasa pujian penyembahan ada powernya. Ancaman apapun, tombak apapun yang mau membinasakan hidupmu. Apa yang mau membinasakan hidupmu? Sakit penyakit. Zaman sekarang kalau orang sudah kena penyakit kanker itu sudah belum apa-apa, dikasih tahu kena sakit kanker, yang dulunya sehat-sehat begitu dikasih tahu drop langsung, karena dia merasakan gak ada harapan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan pujian penyembahan itu akan menghancurkan semua yang membunuh kamu. Apalagi yang bunuh kamu? Bukan sekedar sakit penyakit, ancaman. Mungkin saudara diancam di dalam masalah usaha, ya. Diancam, diintimidasi. Itu sama dengan engkau dilempar tombak oleh musuh. Ingat hari ini,
pujian penyembahan yang kau bangun, reruntuhan yang ada dalam hidupmu, kau bangun kembali bersama dengan Tuhan, akan terelakkan, luput dari tombak-tombak itu. Kuasa daripada reruntuhan Pondok Daud yang dibangun kembali. Yang ketiga sekarang, kalau saudara melihat ya, akan masa-masa menghadapi yang terpuruk, ya, masa-masa menghadapi yang terpuruk. Pertama, lari dari Salomo, Absalom. Lari dari Absalom. Absalom itu anak kesayangan juga. Dia sebetulnya putra mahkota juga. Ya. Belum apa-apa sudah bikin kudeta dan sebagainya. Bahkan saudara tahu kenapa sih Salomo itu bikin kudeta? Mencuri start. Kenapa? Karena dia udah dengar bakal yang jadi yang akan diangkat itu adalah Salomo. Udah ngerti dia. Sedangkan sebetulnya itu haknya dia. Cara satu-satunya dia akan gerebut itu dari tangan Daud sebelum Daud mati. Lalu Daud itu pergi meninggalkan Yerusalem. Bayangkan, dalam masa-masa yang sangat terpuruk seperti itu, tetap Tuhan pulihkan, diluputkan. Karena apa? Dalam dirinya ada Pondok Daud. Pondok Daud tidak harus di luar. Pondok Daud harus ada dalam dirimu masing-masing. Kembalikan reruntuhan itu. Pada saat dia menghadapi terbakarnya Siklag, masih ingat ya? Dia lari-lari kemana-mana karena dikejar-kejar Saul dan selalu terluput. Tetapi satu hal, Siklag terbakar habis. Istrinya, semuanya, sampai semua orang mau membunuh dia, menghancurkan dia. Gimana ini? Tapi satu perkara, pujian dan penyembahan yang ada dalam hidupnya membuat dia bangkit dan terluput. Menang saudara, menang dalam pujian penyembahan yang ada dalam dirinya. Pada saat dia jatuh dosa terhadap Batseba, dia sudah tidak punya harapan, tidak dapat. Tapi begitu dia ditegur, dia tahu dia salah. Dia masuk ke dalam bait Allah. Dia minta ampun, kalau saudara lihat dalam Mazmur 51. Dia ampun, menyanyi lagi. Dan di dalam pujiannya, Pondok Daud membuat dia terlepas dari dosa. Diampuni, sekalipun akibatnya tetap dia tanggung. Tapi pengampunan dosa terjadi dalam hidupnya. Itu loh powernya pujian penyembahan. Ya. Saudara, saya teringat akan apa yang dialami oleh Ibu Yusak. Saya ini produk daripada keluarga Pak Yusak. Saya ikut Pak Yusak waktu di Bandung. Saya sekolah di Bandung, Pak Yusak ada di Bandung, jadi saya tinggal dalam rumah keluarga itu. Nah, pada waktu itu Pak Yusak baru pulang dari Irian. Sudah jadi Kristen? Sudah nginjili? Sudah. Cuman namanya perubahan karakter kan tidak bisa langsung ya. Jadi perlu proses. Jadi para suami-suami saya pesankan belajar untuk tidak menyakiti istri.
ya, minta perubahan dan perubahan. Pak Yusak itu selalu minta dirubah hidupnya untuk tidak menyakitkan istrinya. Nah, kalau Pak Yusak itu ngomong kasar, keras sama Ibu Yusak, kami punya alarm. Saya, Iin, Denny, Samuel ini punya alarm. Alarmnya adalah gini. Mulai Ibu Yusak nyanyi, saudara, pujian penyembahan. Tapi pujian penyembahannya itu membuat kita tahu, waduh, ini alarm yang tidak baik. Nyanyi begini. Kalau hari mendung ku menyanyi, gitu loh. Nyanyiannya saya juga gak patian hafal ya. Pokoknya nyanyian itu kalau hari mendung aku menyanyi. Kita kalau sudah dengar nyanyian itu langsung ayo cepet-cepet masuk kamar. Kita masuk kamar takut disemprot sama Ibu Yusak. Sebab kalau biasanya ibu-ibu nih ya, istri-istri kalau lagi bertengkar sama suaminya, yang jadi bempernya siapa? Anak-anak. Nanti anak sedikit salah, wah wis ngamuk gitu. Jadi kita udah tahu, ayo yuk masuk kamar. Jadi semua masuk kamar saya, di kamar saya aman. Ya. Terus jadi kapan kita keluarnya? Wis nanti jangan dulu. Karena Ibu Yusaknya lagi nyanyi saudara. Nyanyinya itu mencurahkan isi hati. Kalau hari mendung aku akan menyanyi. Lah kalau namanya hari mendung itu kan berarti dia ada masalah kan. Masalahnya apa? Pasti bentak sama Pak Yusak. Dan itu, tapi kalau sudah begitu, sudah nyanyi sampai Paul berkali-kali nyanyi itu sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, ini mama sudah selesai nih nyanyinya, rasanya udah lega. Nanti sudah beres. Itu loh, salah satu ada pujian penyembahan dalam dirinya ya. Jadi pujian penyembahan itu punya power yang amat sangat luar biasa. Buat pujian di dalam hati. Begitu bangun tidur ya, minta Tuhan terima kasih untuk semuanya. Minta ada pujian dalam hati kita. Supaya benar-benar Pondok Daud dalam pribadimu itu dipulihkan. Sekali lagi tidak perlu dengan suara bagus, tapi pujian penyembahan yang keluar dari hati itulah yang disukai Tuhan ya. Dia dapat terlepas ya. Saudara, yang terakhir ini kita lihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12 dan selanjutnya tentang Raja Yosafat ya. Raja Yosafat kita tahu dikejar oleh musuh-musuhnya. Kita baca supaya tahu ya. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sampai tidak punya kekuatan. Pernah nggak ngadepi masalah sampai nggak punya kekuatan lagi untuk bangkit? Saya percaya setiap saudara pasti pernah ngalamin. Apa artinya kejepit, gak bisa bergerak, kecepit ya. Tapi satu perkara, tujukan matamu kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Pasti ada jalan keluar. Ayat selanjutnya dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Apa artinya ini? Ada unity dalam keluarga. Selanjutnya, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya
seorang Lewi dari Bani Asaf. Saudara tahu Bani Asaf? Bani Asaf adalah salah satu keturunan daripada Asaf yang menjadi pemimpin-pemimpin pujian dan penyembahan dari Daud. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuh, lihat. Terus. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Teruskan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Selanjutnya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Lihat, sujud menyembah dalam pujian. Terus. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah, lihat ini Bani Kehat, Bani Korah, bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Selanjutnya, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Coba bayangkan. Sebelum mereka maju keesokan harinya, apa yang mereka lakukan? Penyembahan pujian. Baru maju. Persiapan pujian penyembahan dalam hidupmu baru maju. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka. Coba lihat, bayangkan. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam apa? Dalam pakaian yang jelek, dalam pakaian yang kudus. Jadi pujian dan penyembahan yang mempunyai suatu power kalau kamu memakai pakaian kudus. Katakan memakai pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang mereka, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, hanya dengan apa? Kuasa penyembahan pujian. Bangun kembali. Ayo, kenapa Tuhan menyuruhkan harus bangun pondok pujian di tempat ini? Saudara, pada saat pujian penyembahan yang kedua kali ini, kemarin kan bulan yang lalu sudah sekali, sekali ini bulan ini, Tuhan mengatakan begini kepada saya, nak, aku yang akan pegang acara. Ya Tuhan, aku percaya. Percaya akan apa yang Engkau akan rencanakan. Saudara melihatkan, ya,
tidak pernah dimasukkan di dalam rundown acaranya seperti ini. Tetapi Tuhan bisa membuat reka-reka setiap pemimpin pujian mempunyai versi yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Sampai kita melihat suasana surgawi ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya untuk yang ketiga bulan depan, jangan merasakan "Bok seperti kemarin", tidak. "Bok seperti yang pertama", tidak. Tuhan selalu membuat pembaruan. Jangan lewatkan bulan depan. Engkau akan menikmati terus sampai bulan November. Sampai dengan bulan November yang terakhir, bulan November, dan selesai. Nah, setelah selesai gimana, Bu? Ya, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Biar rencana Tuhan yang jadi dan bukan reka-reka manusia. Pemulihan Pondok Daud ini bukan idenya saya. Ini dari Tuhan. Jadi percayalah, kalau semua dari Tuhan, saya sangat yakin dan percaya, mulai dari tempat ini adanya pemulihan dari setiap saudara. Ini akan tembus sampai ke ujung bumi. Karena apa? Ada pujian dalam hidup saudara. Tanggal 25 dan 26 Mei kita akan ketemu kembali di tempat ini. Buat saudara yang saat ini streaming maupun saudara yang dari luar kota saat ini, catat 25-26 Mei kita kumpul. Saya mengundang saudara supaya saudara, sebetulnya suasana di sini lebih enak daripada saudara streaming. Datang, kami mengundang. Biarkah kita membangun reruntuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya, supaya setiap orang punya power dan selalu mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Selanjutnya hamba minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau bekerja luar biasa, meteraikan semua firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih untuk kasih setia. Kau siapkan hati kami untuk benar-benar mengerti apa yang menjadi rencana. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, ya, lagu yang kemarin tuh. Mana yang kemarin kamu nyanyiin itu loh? Apa yang
dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau tahu akan segala persoalan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau mengatakan kepada-Mu, tak terbatas cara kerja-Mu atas hidup kami. Lakukan seperti yang Engkau mau. Saat ini siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan kami. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, benar-benar kami mau mempersembahkan segenap hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau-lah yang akan mengatur hidup kami. Engkau yang mengatur keluar dan masuk kami. Engkaulah yang akan terus memenuhi kami dengan pujian dan penyembahan. Engkau memperbaiki penyembahan dan pujian kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang dari dalam maupun dari luar kota. Tuhan, Engkau memberkati. Berkati Tuhan. Berkati. Sampai di rumah masing-masing. Kami terima anugerah dan berkat-Mu yang terbaik. Engkau sediakan buat kami. Dalam apapun buat kami menyembah Engkau dalam pujian dan penyembahan. Dan kami akan menerima terobosan-terobosan baru daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and give you. Make His face shine upon you, be precious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Sing amen. Amen. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.